Selamat malam teman-teman dari kota Yogyakarta. Balik lagi bareng Mama Sijal di sini, dan hari ini Mama Sijal sedang berada di depan pintu selatan stasiun besar Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini Mama Sijal akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya dari stasiun Yogyakarta ini menggunakan kereta api yang membawa salah satu kelas paling sultan untuk saat ini, yaitu kereta api Bima dari Yogyakarta ini menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Gimana untuk perjalanannya? Ikuti terus vlogku dan yuk kita masuk ke stasiun Yogyakarta. Aku sudah berada di dalam stasiun besar Yogyakarta dan bisa terlihat lumayan ramai, apalagi yang ke arah barat ya, terutama untuk kedatangan kereta api Bima ini. Apalagi tadi ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun Yogyakarta ini juga sangat ramai. Memang kota Yogyakarta itu benar-benar sebagai ladang cuan ya. Kenapa? Mau pemberangkatan ataupun turun penumpang itu pasti ramai teman-teman. Jadi kereta-kereta yang lewat Yogyakarta kebanyakan mesti ramai. Yang ada di jalur 3 itu adalah kereta api Manahan tambahan yang rangkaiannya juga memakai rangkaian dari kereta api Argo Bromo Anggrek ya, rangkaiannya pinjem. Jadi di Solo itu dua-duanya kereta Argo Dwi Pangga dan juga ini Manahan tambahan itu menggunakan stainless steel new generation punyanya Argo Bromo Anggrek ya. Yang ini cuman bisa lari 100, tapi yang Argo Dwi Pangga tadi itu bisa 120 km per jam. Oke teman-teman, kereta api Bima yang akan kita naiki sudah tersedia di jalur 1 stasiun Yogyakarta, dan yang turun juga lumayan banyak ternyata. Aku berada di eksekutif 1 nomor 10A, dan kita lihat seberapa ramainya kereta api Bima ini. Dan ya, ini dia tempatku 10A.
kereta api Bima KA 60 sudah diberangkatkan dari stasiun besar Yogyakarta menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ya. Dan mari kita nikmati perjalanan pada pagi hari ini ya, dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Baik teman-teman, untuk saat ini kereta api Bima yang aku naikin sedang berada di kecepatan 100 sampai dengan 115 km per jam ya. Karena kereta api Bima ini dapat berlari sampai dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam sesuai dengan kecepatan tertinggi saat ini untuk kereta api jarak jauh ya. Dan di lintas ini kereta api Bima berlari antara 100 sampai dengan 115 atau mungkin 110, karena memang lintas ini terkenal dengan berisiknya ya. Dan untuk hari ini kereta api Bima penumpangnya ternyata lumayan ramai karena nggak semua bangku terisi ya, tapi ya bisa dibilang juga rame. Oke, dan nantinya kereta api Bima itu akan berhenti di stasiun Solo Balapan, lalu Madiun, Nganjuk, kereta apa tadi? Oke, kita ulangi. Pada nantinya kereta api Bima ini akan berhenti di stasiun Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Mojokerto, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Untuk waktu tempuh kereta api Bima dari stasiun Yogyakarta sampai dengan stasiun Surabaya Gubeng itu membutuhkan waktu sekitar 3 jam lebih 57 menit ya, atau 4 jam kurang 3 menit. Ini karena memang kereta api Bima ini termasuk salah satu kereta unggulannya Daop 8 Surabaya, dan pemberhentiannya pun juga singkat-singkat ya di setiap stasiun ya, antara 2 sampai 3 menit waktu singgahnya. Jadi memang kereta api ini benar-benar kereta api yang sangat-sangat cepat untuk lintas Jogja sampai dengan Surabaya ya. Kereta api Bima ini menggunakan armada stainless steel generasi yang pertama ya, yang dimana untuk mode malamnya ini nggak terlalu gelap sih teman-teman, masih ada ambient light yang di sini garis ini, jadi terkesan tidak terlalu gelap. Dan untuk tidur pun menurutku pribadi nggak terlalu adem juga ya. Kalau misal ambient lightnya yang di samping ini dimatikan, itu otomatis jadi ciamik banget teman-teman, tapi jadi kemungkinan gelap banget sih. Untuk fasilitas dari kereta api Bima
yaitu yang pertama kita mendapatkan legroom yang sangat luas ya. Ini aku aja bisa selonjor, dan kita juga mendapatkan footrest di bawah sini. Lalu di depan sini ya, seperti biasa ada kantong bangku untuk menaruh sampah ataupun mungkin makanan seperti aku ini ya. Aduh, ini ada apa nih? Agak mencurigakan. Iya betul. Oke. Ini satu sama. Ini sama apa kak? Gorengan nggak? Oh, oke. Udah ada lagi? Udah itu aja. Oke, terima kasih ya kak. Waduh, ini kirimannya siapa nih? Gorengan ini. Ya ampun, malam-malam suruh makan gorengan buat sahur ya. It's tuh gorengan teman-teman. Wah, lagi jelasin fasilitas, tiba-tiba ada Prama. Ini kerjanya siapa? Tapi terima kasih loh buat teman baikku, jadi bisa buat sahur. Thank you loh, jajanannya ini gorengannya. Malam-malam suruh ngemil gorengan, luar biasa, sangat berfaedah sekali. Terima kasih. Semoga kebaikannya kembali ke yang kirim ya, yang ngasih ini. Terima kasih loh. Kita ulangi ya, tadi terkena bom, tapi lumayan sih untuk bomnya, agak bermanfaat kali ini. Thank you loh yang ngirim. Oke, kita ulangi aja. Untuk sebelah kiri ini ada meja kecil yang bisa dipakai untuk naruh minuman ataupun gadget ya, handphone. Lalu di bawahnya ini ada steker bermata dua, bisa untuk nyolokin charger HP seperti ini ataupun mungkin laptop ya. Tapi jangan sekali-kali nyolokin rice cooker ya, karena nanti untuk listrik di kereta bisa padam. Dan juga kita beralih ke sebelah kiri lagi. Ini kita mendapatkan kaca yang luas, dan juga kita mendapatkan tirai yang berbentuk roller blend. Kalau kalian ingin menutupnya tinggal ditarik aja, lalu ketika akan membuka tinggal ditarik sedikit, lalu dia akan membuka. Lalu di depan sana itu ada cantelan sebanyak 2 buah. Lalu di atas ini ada lampu baca juga sebanyak 2 buah. Lalu kita mendapatkan bangku yang bisa direbahkan, dan juga ini dia, kita mendapatkan meja kecil yang muat sampai dengan 3 kg untuk beban barangnya ya. Dan di setiap bangku itu ada di samping-samping kanan ataupun kiri. Lalu kita beralih ke atas, ini ada TV gantung sebanyak 2 buah, dan juga di sana ada layar LED ya, layar LCD, tapi nggak ada tayangan apa-apa, cuman gambar biru doang. Lalu di situ ada papan nama kondektur, dan untuk bagasinya sendiri ini termasuk luas ya, seperti kereta stainless steel pada umumnya yang benar-benar luas, dan juga bisa memuat koper-koper besar. Dan mungkin itu aja untuk review kita kali ini untuk fasilitas dari kereta api Bima. Ini dia fasilitas toilet yang ada di kereta eksekutif 1 Bima. Di toilet prianya yang bergambar orang lagi duduk ya. Yang pertama itu ada toilet duduk. Terus di sebelah kirinya itu ada jet shower, tombol flushnya di lubang yang kecil itu. Lalu di sebelah sini ada tisu gulung, di sini tempat sampah. Lalu di sini wastafel kecil.
Airnya mengalir dengan baik ya. Lalu ada tempat sabun, ada kaca yang lumayan besar ya, malah sangat besar ini ya. Lalu di sebelah kiri sini ada pegangan, dan juga sini ada pengharum ruangan dan blower, dan santelannya itu berada di sini. Oke, mungkin itu aja, sederhana banget ya untuk toilet di kereta eksekutif 1 Bima. Untuk perjalanan kali ini aku membeli teh premium ya. Ini komandan upacaranya, aku pinjam dulu ya adatnya ya. Aku beli teh premium dan juga makanannya aku beli kebab. Ini masih hangat nih. Nanti aku makan deh. Dan kalau kalian misal mau beli kayak gini, kalian bisa melalui Prama-Prame yang lewat, ataupun juga bisa memesan melalui Railfood ya, yang ada di aplikasi Akses by KAI. Oke? Sekarang pukul 00:13, kereta api Bima sudah tiba di stasiun Solo Balapan. Dan yang turun di Solo Balapan lumayan banyak, tapi yang naik juga lumayan ya. Kereta api Bima di stasiun Solo Balapan ini hanya berhenti sekitar 3-4 menit saja dan akan langsung diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Solo Balapan ya. Kita nantikan berangkatnya kereta api Bima. Kereta BBM panjang juga ya. Oke, untuk sehari-harinya kereta api Bima ini memiliki satu kali keberangkatan ya dari masing-masing stasiun awal, yaitu stasiun Gambir dan stasiun Surabaya Gubeng. Dan kereta api Bima ini apabila berjalan pada pagi hari itu berganti nama menjadi Argo Semeru ya. Jadi rangkaiannya ini kalau misal pagi itu diganti menjadi Argo Semeru, dan malam hari berubah nama menjadi KA Bima. Dan di kereta eksekutif 1 ini berada persis di belakang lokomotif.
Jadi kalian bisa mendengarkan deru akselerasi dari lokomotifnya sendiri dan juga semboyan 35 khas CC206-nya. Pada kesempatan kali ini di eksekutif 1 aku berkesempatan untuk mencoba rangkaian kereta stainless steel yang berkodekan K1018124, yang berarti kereta api eksekutif tidak berpenggerak tahun 2018 untuk dinasnya, nomor yang ke-124. Untuk deponya sendiri ini berdipokan CAKK atau Jakarta Kota ya, yang berarti rangkaian ini dimiliki oleh Jakarta Daob 1 sebagai pengelola dan juga sebagai pengurus dari sarana rangkaian ini. Kereta eksekutif 1 K1018124 CAKK ini dapat menampung sebanyak 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 22 menghadap searah dengan perjalanan kereta api ya. Dan untuk single seatnya ada di dua sisi kereta ya. Dan kita melintas langsung di stasiun Sragen. Oke, lanjut. Untuk single seatnya berada di dua sisi, dan untuk toiletnya sendiri itu berada di satu sisi kereta api, yaitu di belakang nomor besar. Kalau di eksekutif 1 ya, di belakang nomor 13. Sekarang kecepatan kereta api Bima berada di kecepatan 116-117 km per jam, yang berarti kereta api Bima sudah hampir mendekati Vmax-nya, yaitu 120 km per jam ya. Nah, ini baru namanya kereta unggulan, bro. Cepat 115 lebih, walaupun cuma lebihnya 1 ya. Tapi tadi sempat 118 ya speedometer. Karena setahu untuk lintas ini tuh diperbolehkan sampai dengan maksimal 120 km per jam ya. Ini turun ke 115, 14. Apakah akan kembali? Sekarang menunjukkan pukul 01:16 dan kereta api Bima sudah tiba di stasiun Madiun yang menjadi pusat kedaulatan dari Daob 7 Madiun. Dan terlihat yang turun di stasiun Madiun ini juga lumayan banyak ya. Dan kita akan diberangkatkan kembali pada pukul 1:23. Ini dia lokomotif kita yang menarik KA Bima kali ini, CC206 1326. Depo induknya adalah Yogyakarta. Sehat-sehat ya. CC20626. Di balik tembok ini ya teman-teman ya, itu adalah PT Inka atau PT Industri Kereta Api yang membuat sarana kereta ini ya teman-teman ya. Stainless steel Gen 1 ini dibuatnya di PT Inka teman-teman. Kembali di jalur 1. Dan kita akan segera diberangkatkan kembali dari jalur 1 Madiun. Dari Jakarta Gambir.
Baik, untuk santap sahur kali ini aku membeli kebab ya, yang ada di kereta api Bima ini, yang tadi dijajakan oleh pramugara dan pramugari yang lewat. Gimana rasanya? Dan ini dia untuk isian dari kebabnya ya, cukup banyak. Ada bawang, lalu sawi, bukan seledri, lalu ada jagung, ayam, lalu dibungkusnya ini dengan telur teman-teman. Kalau untuk aku rasanya nggak terlalu ya, kayaknya lidahku nggak cocok pakai ini deh, tapi ya dimakan aja kan udah beli ya. Ya udah, yuk. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2:13 dan kereta api Bima sudah tiba di stasiun Kertosono, dan yang turun di stasiun Kertosono juga lumayan banyak ya. Dan stasiun Kertosono ini juga menjadi stasiun percabangan, yang dimana nanti kereta api Bima ini akan berbelok ke arah kiri menuju ke stasiun Surabaya, dan jalur yang ke arah kanan itu menuju ke arah Malang teman-teman. Jadi nanti kereta api Bima ini akan berbelok ke arah kiri, dan kita akan segera diberangkatkan kembali karena pemberhentian di stasiun Kertosono hanya 2 menit saja. Singkat banget kan? Kita langsung diberangkatkan kembali dari stasiun Kertosono, jalur 3. Jam 2:29 kereta api Bima sudah tiba di stasiun Jombang. Dan di sini kereta api Bima hanya diberi waktu 2 menit untuk singgah di stasiun Jombang ini. Dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan dari jalur 3 stasiun Jombang.
kecepatan saat ini setelah meninggalkan stasiun Jombang, kereta api Bima berjalan di kecepatan 113 km per jam ya. Lagi-lagi belum sampai full speed, tapi ya sudah lumayan cepat ini ya, 115 km per jam, paling nggak lebih dari 100 km per jam untuk kecepatannya. Dan ini masih terus naik ternyata, mentok 117 km per jam, 118, masih tetap 118 km per jam ya. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 2:38, yang artinya tinggal 1 jam lagi kita akan sampai di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Sekarang waktu menunjukkan pukul 2:50. Kereta api Bima sudah tiba di stasiun Mojokerto, yang merupakan stasiun terakhir persinggahan dari kereta api Bima. Dan setelah ini kereta api Bima akan langsung menuju ke stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Dan untuk pemberhentiannya di sini kereta api Bima hanya diberi waktu sekitar 2 menit untuk naik dan turunkan penumpang. Dan penumpang yang turun di stasiun Mojokerto juga lumayan banyak ya ternyata, karena mungkin stasiun persinggahan terakhir sebelum masuk ke stasiun Surabaya Gubeng. Baik teman-teman, kereta api Bima sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Mojokerto, yang merupakan stasiun terakhir persinggahan untuk kereta api Bima ini. Hal yang bisa aku simpulkan untuk perjalanan kali ini, yang pertama, kereta api Bima ini merupakan kereta api yang melayani rute dari Gambir sampai dengan stasiun Surabaya Gubeng. Dan kereta api Bima juga rangkaiannya itu barengan dengan kereta api Argo Semeru ya. Jadi saling rolling. Kalau siang menjadi Argo Semeru dan kalau malam itu berubah menjadi KA Bima. Lalu yang kedua, untuk kabinnya sendiri ini termasuk dingin loh teman-teman. Untuk suhunya tadi aku cek itu berada di 22 derajat Celcius ya. Lalu untuk penumpangnya, tadi pemberangkatan dari Jogja itu cukup ramai, tapi seiring dekat dengan tujuan akhir, yang turun ternyata juga lumayan banyak. Lalu untuk kekedapan kabinnya sendiri, apabila pintunya itu ditutup, kabinnya enak ini teman-teman, kedap. Dan untuk suara bising dari kolong itu nggak terlalu masuk ya. Tapi apabila pintu kabinnya dibuka, pintu bordesnya dibuka, itu sangat berisik. Berisiknya adalah suara dari kolong dari antar sambungan itu masuk, dan itu nggak enak di telinga. Dan juga orang-orang kalau misal buka pintu bordes itu mbok ya tolong ditutup kembali, kan di situ ada tulisannya ya. Kalau misal kurang atas tulisannya ya mohon untuk pihak dari KAI-nya menaruh tulisan ditutup kembali itu agak tinggian ya, karena orang pun juga nggak bakal lihat sampai ke bawah juga untuk tulisan ditutup kembalinya. Jadi biar orang begitu buka pintu tuh, atau mau buka pintu bordes, langsung dia itu lihat tulisannya gede banget itu, ditutup kembali. Lalu untuk fasilitas semua berfungsi dengan baik, dan ini yang didapatkan ketika kalian naik kereta api Bima adalah waktu tempuh yang singkat
atau yang termasuk cepat dari Yogyakarta menuju ke Surabaya Gubeng. Dan juga untuk tarifnya, apabila kalian pesan di jauh-jauh hari, untuk harga tiketnya dari Jogja sampai dengan Surabaya Gubeng, kalau harga normal itu sekitar 410 atau 300-an lebih ya, 400-an lebih lah ya, 400-an lebih dari Jogja ke Surabaya Gubeng. Tapi ada tarif khususnya teman-teman, dari Yogyakarta menuju ke Surabaya Gubeng. Tarif khususnya yaitu 310.000 di kelas eksekutifnya Bima ya, karena kelas kompartemen tuh nggak ada tarif khususnya, hanya kelas eksekutif saja. Itu 310.000. Itu tarif khususnya dapat dipesan 2 jam sebelum keberangkatan ke Bima ini dari stasiun Yogyakarta. Dan overall perjalanan kali ini menyenangkan, dan kalian harus nyoba sih kereta tercepat, ya nggak tercepat juga sih, kereta cepat yang melayani rute dari Yogyakarta sampai dengan Surabaya Gubeng ini, walaupun dia stasiun awalnya itu adalah di Gambir. Dan yang menjadi kekurangan dari K1 stainless steel generasi pertama ini adalah AC yang benar-benar berisik ya teman-teman ya. Ini ciri khas banget kalau misal stainless steel generasi pertama itu AC-nya memang terkenal berisik ya. Mungkin itu aja untuk kesimpulan dari perjalanan kali ini. Overall semuanya menyenangkan, dan tadi di beberapa petak juga aku sempat tidur ya, karena memang ngantuk banget. Begitu bangun udah di mana gitu aja. Dan karena memang perjalanan malam full dari Jogja sampai dengan Surabaya Gubeng, makanya aku lebih banyak istirahatnya daripada nge-shootingnya. Nggak tahu ini jadi berapa menit nantinya. Terima kasih, dan mari kita siap-siap menuju ke tujuan akhir dari kereta api Bima, yaitu di stasiun Surabaya Gubeng.
Jam 3:36 kereta api Bima sudah tiba di tujuan akhir, yaitu stasiun Gubeng. Dan terima kasih, perjalanan yang menyenangkan. Kapan-kapan lagi ya untuk kereta api Bima ini. Oke, kita langsung menuju ke sana. Dengan tibanya kereta api Bima di stasiun Surabaya Gubeng, maka berakhir sudah perjalananku dari stasiun Tugu Yogyakarta atau stasiun besar Yogyakarta menuju ke stasiun Surabaya Gubeng. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir video. Like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya agar saat Mama Sijal upload video baru, kalian ada notifikasi di handphone kalian. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian, ke RT boleh, RW boleh, sekecamatan, sekabupaten, provinsi, ataupun se-Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar saat kalian naik kereta api Bima ini. Gimana rasanya kalian saat naik kereta api Bima? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Mama Sijal pamit.